Perkenalkan, nama saya Destia Rutrasa Jafira. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya, yaitu pakaian bekas bermerek Real Love Market. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan sedikit bisnis, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan melalui produksi, penjualan, atau distribusi barang dan jasa. Dalam industri fashion, tren Tren fast fashion yang mendorong produksi massal pakaian dengan harga murah telah meningkatkan konsumsi sekaligus limbah tekstil sehingga memicu kerusakan lingkungan. Namun, kesadaran akan keberlanjutan mendorong munculnya solusi ramah lingkungan seperti bisnis pakaian bekas. Lalu selanjutnya, Relove Market ini adalah usaha yang menjual pakaian pre-love berkualitas untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dengan menyediakan koleksi pakaian, vintage dan retro yang unik, bisnis ini menarik perhatian generasi milenial dan Gen Z yang mencari ekspresi gaya personal. Selain itu juga, Real Love Market berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif industri fashion melalui perpanjangan siklus hidup pakaian dan menawarkan produk dengan harga terjangkau. Melalui studi kelayakan ini, Real Love Market menganalisis aspek pasar, operasional, keuangan, serta risiko dan peluang untuk memastikan bisnis berjalan secara menguntungkan, relevan, dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya, di sini ada tujuan bisnis, yaitu untuk menghasilkan keuntungan, meningkatkan kesadaran akan lingkungan, dan menyediakan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau, terus mendukung tren mode unik dan berkelanjutan, lalu lalu membangun komunitas thrift dan fashion berkelanjutan, dan yang terakhir memberikan alternatif bisnis yang ramah lingkungan. Selanjutnya, baju Real Love Market, baik online ataupun offline, yang mampu membuat pelanggannya menjadi modis serta memberikan kesan berkualitas dan murah di hati pelanggannya. Lalu misi kami yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Yang kedua, mempermudah kalangan masyarakat yang mempengaruhi penghasilan menengah ke bawah untuk mempunyai baju yang mempunyai brand terkenal. Lalu yang terakhir, misi kami itu menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti tren masa kini. Lalu selanjutnya, di sini ada identitas perusahaan kami, yaitu nama perusahaannya CV Real Love Market. Pemilik perusahaannya yaitu saya sendiri, Destia Rutasna Jafira. Jenis usaha kami yaitu perdagangan. Kegiatan usahanya itu menjual pakaian bekas. Alamat perusahaannya itu di Jalan Arteri Galumas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Lalu di sini ada logo Real Love Market, yaitu untuk artinya Real Love Market ini mencerminkan semangat dan nilai dari sebuah pasar yang mendukung konsep berkelanjutan, daur ulang, dan kecintaan terhadap barang-barang Real Love. Dengan logo ini menghadirkan elemen visual yang sederhana. Lalu selanjutnya, bisnis Real Love Market ini telah terdaftar secara sah di Departemen Hukum dan HAM dan memenuhi semua persyaratan legal untuk bisnis fashion. Dengan mematuhi peraturan hukum dan menjaga identitas perusahaan yang baik, bisnis ini juga siap untuk beroperasi. Lalu selanjutnya, di sini ada modal perusahaan.
Modal dasar yaitu jumlah total modal yang dicantumkan dalam dokumen pendirian sebuah perusahaan sebesar 200 juta. Lalu ada modal awal, yaitu sejumlah dana atau aset yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha atau bisnis sebesar 75 juta. Terus habis itu di sini ada modal ditempatkan, bagian dari modal dasar yang telah disepakati untuk diambil oleh para pemegang saham sebesar 100 juta. Lalu modal disetor itu bagian dari modal ditempatkan yang sudah benar-benar dibayarkan oleh pemegang saham kepada perusahaan sebesar 100 juta. Lalu selanjutnya, di sini ada kajian pasar dan peluang bisnis. Yang pertama itu ada analisis ukur pasar. Analisis ukuran pasar ini bertujuan untuk menentukan potensi bisnis pakaian bekas. Terus komponen analisis meliputi populasi pengguna, kebutuhan gaya hidup, dan presentasi calon pelanggan. Berdasarkan survei, 20% orang di Indonesia yang itu berusia 18 tahun sampai 35 tahun pernah membeli pakaian bekas. Dari total target populasi 50 juta orang, terdapat potensi pasar 10 juta pelanggan dengan rata-rata pembelian tahunannya itu 300.000 per pelanggan. Nilai pasar diperkirakan mencapai 3 triliun per tahun. Lalu yang kedua itu ada analisis segmen pasar. Bisnis pakaian bekas ini menargetkan generasi muda, kelas menengah, dan pendukung mode berkelanjutan. Fokus utamanya yaitu baju, celana, dan topi. Pemahaman kebutuhan setiap segmen menjadi dasar dalam merancang strategi pemasaran dan operasional yang efektif. Lalu yang ketiga itu ada analisis bauran pemasar, yaitu ada 7P. Yang pertama itu ada produk. Produk produk bisnis ini yaitu pakaian yang sudah pernah dipakai yang seringkali memiliki nilai unik seperti merek ternama, vintage, dan langka. Terus kami juga mempertimbangkan kualitas baju, variasi, kelayakan, kebersihan, dan serta bagaimana produk tersebut dikurasi. Lalu yang kedua itu adalah price. Eh, Harga yang ditawarkan bisnis ini terbilang murah dibandingkan pakaian baru, tetapi juga bervariasi tergantung pada merek, kondisi, dan kelangkaan produk. Perkiraan satu bajunya itu, satu pakaian itu 20.000. Lalu yang ketiga itu ada page. Nah, lokasi fisik real of market ini yang strategis di Karawang sangat memudahkan untuk akses bagi konsumen. Selain itu juga kami tersedia di layanan online melalui pamflet e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Lalu yang keempat, promosi. Promosi kami ini mencakup seperti iklan digital, kolaborasi dengan influencer, atau penggunaan platform e-commerce, atau juga kita bisa menggunakan strategi promosi diskon, giveaway, dan event spesial dapat dilakukan untuk menarik lebih banyak pengunjung ke toko fisik dan online. Lalu pelayanan pelanggan dan tim penjual dalam bisnis kami juga harus ramah dan berpengetahuan tentang produk yang dijual, khususnya mengenai tren fashion dan kualitas barang. Lalu yang keenam itu ada proses. Proses yang digunakan bisnis kami ini mencakup cara baju bekas dikumpulkan, disortir, dibersihkan, dipajang, hingga cara pembeliannya. Lalu yang ketujuh ada physical evid atau bukti fisik, yaitu mencakup lingkungan toko atau tampilan situs web untuk penjualan online. Lalu yang keempat di sini ada analisis pemasaran di masa depan. Analisis pemasaran di masa depan ini memperhatikan beberapa tren utama yang mempengaruhi cara produk bekas diterima di pasar serta strategis pemasaran yang perlu diadaptasi untuk menjaga daya saing. Lalu yang kelima itu ada pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Yang pertama itu kita menggunakan e-commerce dan marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, atau marketplace khusus fashion bekas seperti ThreadUp. Lalu yang kedua itu sosial media marketing. Kita menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Lalu
Yang ketiga itu big data untuk analisis pasar. Big data ini membantu bisnis baju bekas dalam memahami tren pasar, preferensi konsumen, dan pola pembelian. Terus selanjutnya, kajian aspek pastel. Di sini ada aspek sosial. Nah, terus perubahan gaya hidup dan kesadaran lingkungan. Konsumen, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z, semakin peduli terhadap dampak lingkungan dari industri fashion. Terus abis itu yang kedua ada stigma terhadap pakaian bebas. Di beberapa kalangan, terutama pada generasi yang lebih tua, masih terdapat stigma negatif bahwa pakaian bekas ini tidak higienis atau kurang berkualitas. Lalu di sini juga ada pengaruh media sosial dan tren fashion. Terus ada juga dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Bisnis baju bekas ini dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat setempat, baik untuk posisi seperti staf toko, kurator, penjahit untuk modifikasi pakaian maupun dalam operasional pemasaran online. Untuk mengurangi limbah pakaian memiliki dampak positif terhadap masyarakat secara umum karena menurunkan volume sampah tekstil dan mengurangi populasi. Lalu yang kedua di situ ada aspek ekonomi. Di sini mencakup harga yang terjangkau untuk konsumen, terus keuntungan yang relatif tinggi, dampak ekonomi pada industri pakaian lokal, dan stabilitas dalam situasi ekonomi yang berubah. Lalu juga dukungan terhadap ekonomi berkelanjutan. Terus yang ketiga di sini ada aspek politik. Yang di sini itu aspek politiknya itu mencakup dukungan pemerintah terhadap berkelanjutan, terus pengaruh politik terhadap stabilitas bisnis, terus habis itu perlindungan industri lokal, dan yang terakhir kerangka hukum untuk e-commerce. Terus yang keempat itu ada aspek lingkungan. Aspek lingkungannya itu mencakup pengurangan limbah tekstil, lalu efisiensi sumber daya, dan yang terakhir edukasi dan kesadaran lingkungan. Lalu selanjutnya itu ada kajian aspek teknis dan teknologi. Nah, aspek teknis ini yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi itu memulai operasi penjualannya, pemilik ini harus menentukan terlebih dahulu di mana letak gedung usaha tersebut. Karena lokasinya itu merupakan faktor penting bagi usaha dalam mempengaruhi kedudukan usaha pada persaingan dan menentukan kelangsungan hidup usaha. Lalu yang kedua itu di sini ada dukungan lingkungan fisik. Nah, ini tuh mencakup letak dan kondisi geografis. Terus juga mencakup topografi dan yang terakhir dan mencakup geologi dan yang terakhir itu mencakup klimatologi. Lalu di sini ada sarana dan prasarana. Terus yang selanjutnya ada manajemen proyek. Manajemen proyek ini kita mencakup seperti pelanggan atau customer dan pemasok supplier. Pelanggan ini akan datang untuk membeli produk dan mendapatkan pelayanan. Sedangkan pemasok atau supplier ini yang menyediakan bahan, peralatan, dan barang-barang untuk dipakai di eh, toko kami. Lalu selanjutnya di sini ada SDM yang dibutuhkan. Nah, eh, sumber daya manusia di bisnis kami itu yang pertama itu ada pimpinan yang berjumlah satu orang. Yang kedua itu manajemen manajemen keuangan itu satu orang. Dan yang ketiga itu pemasaran satu orang, lalu kasirnya satu orang. Untuk admin online itu dua orang dan bagian gudangnya itu satu orang. Lalu yang terakhir ada aspek teknologi. Aspek teknologi kami ini yang pertama penggunaan media sosial untuk pemasaran digital seperti di Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya. Terus yang kedua ini teknologi pembayaran digital, seperti kita menggunakan e-wallet seperti GoPay, OVO, atau QRIS. Bisa juga pembayaran secara tunai kalau untuk yang datang langsung ke toko.
Terus selanjutnya, di sini ada analisis kekayaan, analisis pendapatan dan biaya, rata-rata harga jual pakaian itu sekitar 20.000 per pieces. Nah, rata-rata jumlah pelanggan perharinya itu sekitar 50 orang. Lalu estimasi pendapatan bulannya itu 50 orang dikali 20.000 per pieces dikali 30 hari itu sekitar 30 jutaan. Terus estimasi pengeluaran bulanannya itu atau total pengeluaran modal kerja itu sekitar 26.150.000. Nah, terus di sini ada cash flow bersihnya itu estimasi pendapatan per bulan dikurang pengeluaran bulanan, yaitu 30 juta untuk estimasi pendapatan per bulannya, terus dikurang pengeluaran bulanannya itu sekitar 26.150.000, totalnya itu sekitar 3.850.000. Selanjutnya, di sini ada BEP-nya, yaitu harga pakaiannya itu kan 20.000 per pieces. Biaya modal per bulannya itu 26.150.000. Biaya variabelnya itu per unitnya itu 13.000. BEP per unitnya itu rumusnya biaya tetap atau harga per unit dikurang biaya variabel per unit. 26.150.000 dibagi 20.000 dikurang 13.000 sekitar harga yaitu 3.736 layanan. Lalu untuk BAP rupiahnya yaitu BAP unit ditambah harga jual per unit sekitar 3.736 dikali 20.000. Sekitar hasilnya 74.720.000. Untuk BIP periodenya itu mengukur periode pengambilan modal awal, total investasi awalnya itu sekitar 82.4.700.000. Terus cash flow bersih per bulannya itu 3.850.000. Total investasi atau cash flow bulanan itu untuk PP-nya yaitu 214,3 bulan atau sekitar 17 tahun 10 bulan. Di sini untuk ARR-nya itu rumusnya menghitung pengembalian rata-rata terhadap investasi. Untuk cash flow tahunan dikali 100%. Total investasi awalnya yaitu 3.850.000, 3.850.000 dikali 12 dikali 100%. Yaitu hasilnya 824.700.000 sama dengan 5,6%. Selanjutnya, di sini ada investasi real of market. Kalian bisa lihat. Di sini ada tanah, gedung, rak display, gantungan baju, meja, kursi, lampu, cermin, pinstruk, tablet, mesin EDC, kalkulator, wifi, dan kipas angin beserta harga dan umur ekonomis dan unitnya. Selanjutnya, di sini ada tabel modal kerja bulanan, yaitu ada persediaan barang seperti kaos, kemeja, jaket, celana panjang, celana pendek, sweater, estimasi per bulan itu 20 juta, listriknya per bulannya itu sekitar 650.000, untuk gaji karyawannya itu per bulannya 2 juta, untuk transportasi sekitar 1 jutaan, terus untuk pemasarannya itu per bulannya 2 juta, dan kebersihannya itu kita per bulannya 500.000. Jadi totalnya itu 26.150.000. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu bisnis pakaian bekas ini memiliki potensi besar di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mode berkelanjutan dan dampak lingkungan dari industri fashion.
dengan target pasar generasi muda, kelas menengah, dan pendukung mode ramah lingkungan. Bisnis ini juga menawarkan solusi gaya yang unik sekaligus berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil. Terus hasil analisis menunjukkan bahwa pasar untuk pakaian bekas di Indonesia memiliki nilai signifikan. Nah, terus fokus pada produk seperti baju, celana, dan topi, serta segmentasi pasar yang tepat memungkinkan bisnis ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Dengan strategi yang didukung oleh pemahaman pasar, pengelolaan operasional yang baik, serta pemenuhan aspek legal dan etika, bisnis ini berpeluang untuk berkembang secara berkelanjutan, menguntungkan, dan relevan dengan tren masa kini. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Tresna. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Nirmala. Untuk pertanyaannya, mati ya. Untuk pertanyaannya, kameranya nyala. Untuk pertanyaannya, bagaimana Anda menangani kualitas dan kebersihan pakaian? Sekian, terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Eh, Cara saya menangani kualitas dan kebersihan pakaian yang ada di bisnis kami itu, yang pertama yaitu kami memilih pakaian bekas yang berkualitas. Lalu yang kedua, kita membersihkan dan menyetrika pakaian sebelum dijual. Lalu yang ketiga, kita menggunakan teknologi pengolahan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu yang keempat juga kan kami memiliki tim khusus untuk memeriksa kualitas pakaian. Seperti itu, Rizka. Baik, terima kasih, Tres. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Tresna. Baik, silakan. Kira-kira berapa persen target pertumbuhan pada bisnis Anda dalam setahunnya? Baik, izin bertanya pertanyaan dari Bintang. Eh, Target pertumbuhan bisnis saya itu sekitar sebesar 20% setiap tahunnya. Seperti itu, Bintang. Baik, terima kasih, Tresna. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, silakan, Anggi. apa sih rencana 5 tahun ke depan untuk bisnis yang kamu jalani gitu? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Anggi. Eh, Kemungkinan 5 tahun ke depan itu saya akan me- membuka cabang dan membuka cabang atau kerjasama dengan organisasi lingkungannya itu untuk kita memperkuat bahwa edukasi untuk ramah lingkungannya. Seperti itu, Anggi. Terima kasih. Ya, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.